Halo, hai ibu hamil. Apakah sering merasakan ini? Sering merasakan mual dan khususnya rasa mual ini sering datang pada saat pagi hari hingga siang hari atau malam hari. Lalu, kondisi ini itu sering menyebabkan ibu hamil tambah cemas loh. Dan tidak jarang solusi yang diambil atau dipilih adalah dengan meminum obat. Lah, gimana? Emang boleh? Ini sebenarnya tuh kondisi apa sih? Nah, ibu, kondisi ini itu tidak apa-apa kok. Masih aman, asalkan kondisi mual dan muntah ini tidak berlebihan ya. Nah, ibu harus tetap tenang dan jangan cemas ya. Karena kalau ibu nanti panik, cemas, malah akan menambah keparahan dari rasa mual ibu. Dan malah kasihan dede bayinya serta ibu sendiri. Jadi, ibu harus tetap tenang dan terus semangat. Oke, ibu. Lalu, kondisi ini itu kondisi apa sih? Kira-kira teman-teman ada yang tahu tentang kondisi ini? Ya, betul sekali. Kondisi ini sering disebut dengan kondisi morning sickness atau kondisi mual yang terjadi pada pagi hari. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas mengenai morning sickness ini tentunya setelah intro yang satu ini. Hai teman-teman catatan harian kuliah, kita kembali lagi ya. Nah, kali ini saya akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas satu topik di dunia kesehatan seperti biasanya. Dan tentunya pada hari ini kita akan membahas mengenai morning sickness seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal video ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Apa sih morning sickness ini? Nah, kondisi ini sering disebut dengan nausea vomiting in pregnancy. Tentunya kondisi yang dialami oleh ibu hamil pada awal-awal kehamilan dan waktu ini merupakan waktu di trimester awal kehamilan, yaitu trimester pertama. Nah, kondisi mual muntah ini sering dialami oleh ibu hamil terutama pada waktu pagi hari. Makanya sering disebut dengan morning sickness. Nah, kondisi ini dinilai masih aman loh, asalkan tidak berlebihan. Nah, emangnya ada yang berlebihan? Tentu ada. Kondisi yang berlebihan dari kondisi mual dan muntah ini akan menyebabkan penderitanya itu mengalami lemes, kemudian mengalami intoleransi aktivitas, dan menyebabkan penurunan berat badan. Tentunya di sini diikuti dengan adanya penurunan nafsu makan yang berlebih. Nah, ini tentu sangat berbahaya bagi ibu hamil dan tentunya pada buah kehamilannya. Nah, teman-teman ada yang tahu kondisi ini? Ya, betul. Kondisi ini disebut dengan hiperemesis gravidarum atau kondisi mual muntah yang sangat berlebihan. Nah, kondisi hiperemesis gravidarum ini telah diteliti oleh banyak pihak. Salah satunya adalah dari Universitas Toronto yang hasil penelitiannya dipublish pada tahun 2018. Di sini hasil temuannya menyebutkan bahwa 70% wanita yang mengalami kehamilan ini mengalami morning sickness. Dan sebesar 1,1% darinya ini berkembang menjadi hiperemesis gravidarum. Tentunya hiperemesis gravidarum ini harus diperhatikan agar mendapatkan treatment atau pengobatan yang tepat sehingga ibu dan janinnya akan terus sejahtera. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas morning sickness-nya dulu ya teman-teman. Untuk hiperemesis gravidarum kita akan membahas pada video selanjutnya. Oke,
Kita awali dulu dengan apa itu morning sickness. Nah, seperti namanya morning sickness. Nah, kondisi ini merupakan kondisi mual hingga menyebabkan muntah atau nausea vomiting yang terjadi pada ibu hamil pada awal-awal kehamilan, yaitu pada masa trimester pertama. Nah, kondisi ini seringkali menyebabkan ibu hamil ini mengalami intoleransi aktivitas yang masih ringan ya teman-teman, yang akan mempengaruhi aktivitas fisik sehari-harinya. Dan sekali lagi ya teman-teman, bahwa proses ini atau kondisi ini merupakan hal yang sangat normal dialami oleh ibu hamil pada awal-awal kehamilan. Dan kondisi ini tidak akan berlangsung lama kok. Nanti akan berangsur-angsur membaik dan berkurang seiring dengan berkembangnya proses kehamilan. Lalu, siapa sih di sini yang lebih beresiko? Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa kondisi morning sickness ini memang umum dialami oleh ibu hamil pada masa awal-awal kehamilan. Namun, tidak semuanya pula mengalaminya. Ada yang lebih beresiko untuk bisa mengalaminya. Nah, salah satunya adalah ibu hamil pada kehamilan pertama, kemudian sebelumnya punya riwayat migrain, kemudian punya riwayat mabuk perjalanan, dan ibu hamil dengan kehamilan kembar. Nah, simak penjelasan yang perlu diperhatikan berikut ini ya. Nah, teman-teman harus segera konsultasikan diri ke dokter apabila menjumpai hal-hal berikut ini. Yang pertama, warna urin itu berwarna gelap, pekat dan keruh dan tidak pipis lebih dari 8 jam lebih. Kemudian yang kedua, sangat merasa lemah, pusing, bahkan pingsan saat berdiri. Kemudian kehilangan berat badan, kemudian suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celcius atau merasakan demam. Kemudian warna muntahan ini berwarna kecoklatan, bahkan merah atau merah segar. Nah, apabila teman-teman menjumpai keadaan yang berikut ini, segera konsultasikan ke dokter terdekat atau ke dokter kandungan terdekat ya teman-teman. Pada kondisi morning sickness di awal-awal kehamilan ini, itu dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan. Karena apa? Ada yang tahu? Iya. Pada masa awal-awal kehamilan ini, memang kondisi mual dan muntah ini sangat umum terjadi ya teman-teman, karena aktivitas hormon-hormon kehamilan, salah satunya adalah hormon HCG yang sangat meningkat. Nah, kondisi ini akan memunculkan beberapa gejala, salah satunya adalah mual. Nah, tentunya pada masa awal kehamilan ini itu sangat dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan sembarangan tanpa resep dari dokter. Nah, karena apa? Karena pada proses awal kehamilan ini, tentunya pada trimester pertama, itu banyak sekali proses yang dialami oleh janin, sehingga ditakutkan apabila ibu-ibu hamil ini dengan kondisi mual muntah mengkonsumsi obat-obatan, itu akan mengganggu proses pembelahan atau perkembangan dari sel-sel si janin atau perkembangan dari organ-organ penting si janin. Yang perlu digarisbawahi di sini, untuk konsumsi obat-obatan atau suplemen itu harus seizin dari dokter ya teman-teman, dan tidak boleh sembarangan. Lalu gimana ya cara untuk mengatasinya? Ada nggak ya solusi lain selain dari minum obat? Ya tentu ada. Nah, cara ini tergolong simpel dan sangat sederhana loh. Nah, sesimpel dan sederhana ini itu sangat signifikan untuk membantu menurunkan rasa mual dan muntah ini loh teman-teman. Apa sih itu? Tentunya dengan menerapkan manajemen stres yang baik, manajemen pola makan, dan manajemen istirahat dan tidur. Nah, misalnya nih, para ibu hamil yang mengalami morning sickness ini tentunya harus memperbanyak istirahat ya.
Karena apabila ibu hamil yang mengalami mual muntah ini mengalami kelelahan, maka rasa lelah ini akan semakin memperparah rasa mualnya. Nah, ibu hamil yang mengalami mual muntah ini dianjurkan untuk menjauhi makanan-makanan yang dapat memicu rasa mual muntah ini ya. Salah satunya adalah makanan-makanan yang berbau menyengat dan makanan yang berminyak. Dan tentunya di sini ibu hamil harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisinya atau intake nutrisinya. Yang mana intake nutrisi ini bisa dilakukan dengan cara makan sedikit tapi sering. Yang mana makanan ini harus tetap memenuhi unsur-unsur tinggi karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Dan di sini untuk lemak itu dikurangi ya. Ingat ya ibu hamil, karena di sini ibu masih tetap membutuhkan intake nutrisi yang adekuat ya. Karena di sini yang butuh bukan cuma hanya ibu, tapi si dedek bayi juga butuh dari nutrisi ibu. Agar apa? Agar ibu dan dedek bayinya tetap sejahtera. Nah, pada intinya morning sickness ini atau kondisi mual muntah pada masa-masa awal kehamilan ini memang challenge untuk ibu-ibu hamil yang mengalaminya ya. Namun begitu, ibu hamil harus tetap bisa manajemen pola makan agar apa? Agar intake nutrisi pada tubuh ibu hamil ini tetap adekuat supaya ibu dan dedek bayinya tetap sejahtera dan sehat. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi sedikit informasi mengenai morning sickness pada ibu hamil yang dapat kami sampaikan. Nah, apabila teman-teman ada mungkin pertanyaan, kritik, atau saran, teman-teman bisa langsung komentar di kolom komentar atau mengirimkannya ke email catatan harian kuliah. Ya, kita akan bertemu di topik kesehatan berikutnya ya teman-teman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam catatan harian kuliah, selalu sehat dan selalu bahagia. Bye.